Beberapa kelebihan Bang J yang membuat banyak klub top Eropa ingin memboyongnya. Terbaru ada Udinese yang siap bersaing dengan klub Bundesliga dan La Liga. Shin Tae-yong dirumorkan jadi pelatih ASEAN All-Star lawan Manchester United. Prediksi pemain timnas Indonesia yang akan wakili ASEAN All-Star. Berikut adalah berita selengkapnya. Beberapa kelebihan Bang J yang membuat banyak klub top Eropa ingin memboyongnya. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes diminati klub Italia Udinese, sehingga dia berpeluang besar tetap berkarir di Serie A musim depan meski Venezia menghadapi ancaman degradasi dari kompetisi tertinggi Italia. Kabar tersebut dilaporkan oleh media Italia, Tutto Udinese. Media tersebut menyebutkan bahwa Udinese tertarik memboyong Jay Itzes karena punya karakteristik yang menarik dan harga transfer yang terjangkau. Di antara berbagai nama adalah Jay Itzes dari Venezia. Profil yang menarik, baik dari segi karakteristik teknis maupun biaya, yang mana telah dilakukan kontak penjajakan pertama dengan rombongan pemain, tulis media itu. Selain itu, Tutto Udinese juga menyebut bahwa Jay Itzes juga diminati oleh beberapa klub Bundesliga dan La Liga. Belum ada yang konkret, agen tersebut juga mendengarkan proposal dari tim lain di divisi teratas dan luar negeri, tetapi telah ada pendekatan awal dengan Udinese. Demikian tulis Tutto Udinese. Ini bukan kali pertama nama Itzes muncul di bursa transfer. Pada 2 jendela sebelumnya, Itzes dikaitkan dengan sejumlah klub. Di bursa musim panas, Itzes juga dikaitkan dengan Udinese, serta Monza dan Fiorentina. Kemudian di bursa Januari, Bologna disebut-sebut menaruh minat kepada bek timnas Indonesia itu. Namun, semua tawaran di atas ditolak Jay Itzes karena masih ingin fokus bersama Venezia. Jay Itzes berhasrat meloloskan Venezia dari jurang degradasi. Hingga pekan ke-27 Liga Italia 2024-2025, Venezia duduk di posisi 19 dengan 18 angka. Venezia terpaut 5 angka dari Parma di posisi 17, atau batas aman tim yang terhindar dari jeratan degradasi. Sejatinya Venezia masih bisa lepas dari jurang degradasi jika dapat memaksimalkan 11 laga tersisa sebaik mungkin. Namun sepertinya itu sangat sulit. Dalam 10 laga terakhir di Liga Italia, Jay Itzes dan kawan-kawan tak pernah menang. Salah satu faktor yang membuat Jay Itzes diminati banyak klub adalah kemampuannya dalam man-to-man marking yang solid. Sulit bagi pemain depan manapun ketika mendapat penjagaan ketat dari bek andalan timnas Indonesia ini. Kapten Venezia dan timnas Indonesia tersebut sukses meredam striker-striker top Serie A. Terbaru ada top skor sementara Liga Italia 2024-2025 yang sudah mencetak 21 gol musim ini, Matteo Retegui. Penyerang timnas Italia itu kelimpungan dijaga Jay Itzes saat Atalanta menjamu Venezia di lanjutan Liga Italia akhir pekan lalu. Berhubung mesin gol mereka dimatikan Jay Itzes, hasilnya pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Sebelumnya, Lautaro Martinez dari Inter Milan, Dusan Vlahovic bomber Juventus, dan Romelu Lukaku penyerang Napoli juga mengalami kesulitan menghadapi ketangguhan Itzes di lini pertahanan. Melihat performa apiknya dan situasi Venezia yang belum stabil, spekulasi mengenai masa depan Jay Itzes semakin menarik untuk diikuti. Bursa transfer musim panas 2025 bisa menjadi momen bagi sang bek untuk bergabung dengan klub yang lebih kompetitif di Serie A. Saat ini Itzes belum memutuskan mengenai kelanjutan masa depannya. Kapten timnas senior itu sedang fokus menyelamatkan Venezia dari ancaman degradasi, tetapi tidak menyembunyikan keinginannya untuk tetap bertahan di Serie A jika klubnya terdegradasi, sehingga Udinese memantau situasi dan menunggu. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Shin Tae-yong jadi pelatih ASEAN All-Star. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dirumorkan menjadi pelatih tim ASEAN All-Star saat beruji coba dengan Manchester United dalam laga pramusim Mei mendatang. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United,
dilaporkan akan kembali menjalani uji coba pramusim di kawasan Asia. Kali ini giliran Malaysia menjadi tempat untuk pertandingan MU. Dikutip dari New Straits Times, MU akan kembali ke Malaysia setelah 16 tahun guna menghadapi ASEAN All-Stars di Stadion Bukit Jalil pada 28 Mei mendatang. Selain ke Malaysia, MU juga akan ke Hong Kong. Setelah informasi MU versus ASEAN All-Star tersebar, giliran rumor Shin Tae-yong yang melatih para pemain Asia Tenggara itu menyebar. Peluang Shin Tae-yong melatih ASEAN All-Star memang sangat terbuka. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu sedang menganggur setelah dipecat dari timnas Indonesia. Selain itu, jika berdasarkan track record dan prestasi pada 2024 lalu, Shin Tae-yong memang menjadi yang terbaik di ASEAN. Terlebih lagi saat ini timnas Indonesia sedang naik daun setelah memiliki penampilan yang mengesankan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbicara mengenai pemain yang dipanggil, sejauh ini belum diketahui siapa saja pemain-pemain tersebut. Seperti Shin Tae-yong, sejumlah nama pemain timnas Indonesia punya kans memperkuat ASEAN All-Star. Di antara nama-nama yang mempunyai kans mewakili Indonesia di ASEAN All-Star adalah Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Peluang pemain-pemain tersebut memang cukup besar, mengingat kualitas mereka memang cukup mumpuni dan juga sedang berkarir di liga lokal ASEAN. Sedangkan untuk pemain-pemain diaspora yang bermain di luar negeri, kemungkinan besar tidak akan berpartisipasi dalam laga tersebut karena jarak yang sangat jauh. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, menunjukkan performa mengesankan saat Venezia menahan Atalanta tanpa gol pada Jornada 27 Liga Italia 2024-2025. Sebagai Kapten Venezia, Jay Itzes kembali berhasil membuktikan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan penampilan solid dan efektif sebagai pemimpin di lini belakang. Ia berhasil mengatur pertahanan timnya dengan baik, terutama dalam mengatasi ancaman dari penyerang andalan Atalanta, Matteo Retegui. Matteo Retegui sendiri dalam performa buas sebelum laga ini. Penyerang timnas Italia tersebut memiliki 21 gol dari 24 laga di Serie A. Namun, Jay Itzes berhasil membungkamnya di lapangan. Dengan semua upayanya untuk mencetak gol tidak membuahkan hasil. Dari 3 tembakan yang dilancarkan, semuanya melenceng dari sasaran dan calon top skor Serie A tersebut harus diganti pada menit ke-73 karena tidak mampu menembus pertahanan Jay Itzes. Di sisi lain, Jay Itzes mendapatkan penilaian 7 dari media Tutto Venezia Sport, angka tertinggi di timnya. Itzes praktis tak terkalahkan, dan Retegui tak terlihat karena Itzes yang senantiasa menutupnya dalam setiap kesempatan dan mengikutinya 1 lawan 1. Tanpa diragukan, penampilan Jay Itzes adalah salah satu penampilan terbaik di lapangan. Ungkap Tutto Venezia Sport. Pujian dari media Italia tersebut memang hal yang wajar. Secara statistik, Itzes mampu menyapu bola 7 kali dan melancarkan 2 tackle serta memenangi 2 duel darat dan 1 duel udara. Sedangkan untuk Venezia, tambahan 1 poin ini tidak mengubah posisi Venezia di klasemen yang masih terjebak di zona degradasi di posisi ke-19 dengan 18 poin dari 27 laga. Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, mengakui penampilan Venezia yang tangguh dan menyulitkan timnya. Ini adalah sepak bola, tidak banyak yang perlu dikecam. Venezia adalah tim tangguh, mereka menghalangi kami untuk bermain. Jika Anda tidak bisa membuka peluang, Anda juga menanggung risiko, ungkap pelatih Atalanta. Sedangkan pelatih Venezia Eusebio Di Francesco memberi dukungan kepada Jay Itzes dan kawan-kawan yang dinilai telah berubah meski belum bisa meraih kemenangan lagi. Di Francesco menyambut positif hasil imbang Venezia melawan Atalanta. Menurutnya para pemain Venezia sudah sangat tampil baik, hanya saja memiliki satu kelemahan yakni tidak bisa mencetak gol. Eusebio Di Francesco juga menjelaskan bahwa ia sangat mengapresiasi para pemain Venezia yang bisa merepotkan Atalanta yang merupakan penghuni papan atas Serie A.
khususnya para pemain bertahan yang sukses menjaga gawang Venezia tanpa kebobolan.